Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak hadir. Ada Ibu. Hadir semua ya? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Albertus. Kenapa Albertus? Izin. Izin. Ada kegiatan apa dia? Gereja. Oke, baik. Hari ini perhatikan semua ya. Oke, hari ini kita belajar tentang operasi matriks, yakni operasi perkalian dua matriks. Oke, sebelum kita masuk ke perkalian dua matriks, coba kalian ingat kembali mengenai operasi penjumlahan. Ada operasi apa lagi? Pengurangan dan juga perkalian skala. Oke, coba kalau misalkan ada dua buah matriks. Ini ada A, kemudian matriks B. Coba tentukan yang pertama ketika A ditambah dengan B. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, silakan Salsabila. A ditambah B. Boleh langsung hasilnya. Oke, yang lain perhatikan ya, sudah benar ini hasil benar. Sudah benar? Lihat 3 ditambah dengan 2. Oke, kemudian mana lagi? 5 ditambah dengan 1. Oke, kemudian 2 dengan 3. Oke, kemudian 3 dengan Q. Nol bukan Q. Sudah betul ini? Sudah. Kemudian yang kedua ketika A dikurang dengan B. Silakan. Silakan Siti Fadila. Ketika A dikurang B. Silakan. Jangan perhatikan ya, siapa tahu ada yang keliru. Oke, sekarang kita lihat. Sudah betul ini? Dan mana satu ini? 3 kurang 2. Oke, kemudian 3 kurang min 1. Ibu. ya ada yang keliru. Ada, Bu. Nah, silakan diperbaiki ya. Yang mana yang keliru? Yang mana yang keliru? Oke, minus 5 dikurang 0. 5 dikurang 1. Ya, kurang dengan utang berarti hanya utang jadi 6. Jadi minus 6. Sudah? Oke. Kemudian selanjutnya operasi perkalian bilangan. Seperti bilangan negatif dikali positif, itu bagaimana hasilnya? Oke, sekarang siapa yang bisa maju? Coba ibu tanya kembali mengenai operasi bilangan. Siapa yang mau ke kanan itu silakan. Yang lain lagi, silakan Rehan. Silakan yang kedua. 3, Bu. Plus kali plus hasilnya apa? Oke, min 5 kali 2. Silakan. Silakan Fitra, berapa min 5 kali 2?
Iya, oke. 3 kali minus 6. Siapa lagi? Nah, silakan. Saya Yang terakhir siapa? Maju sendiri saja. Nah, 11 minus 11. Min 6 kali min 4. Berapa hasilnya, Fadil? Berapa ini? Berapa ini? 24. Kita lihat ya hasilnya. 5 kali 4 sudah betul 20. Plus kali plus hasilnya Plus. Nah, min 5 kali 2 hasilnya min 10. 3 kali minus 6 Oke, min 6 kali min 4 24. Jadi ini materi yang harus kalian kuasai sebelum masuk pada perkalian matriks. Oke, selanjutnya siapa yang masih ingat mengenai materi aritmatika sosial di bangku SMP tentang untung rugi atau jual beli? Siapa yang masih ingat? Apa itu untung? Kapan kita harga beli. Bagaimana? Kalau untung itu harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jual dikurang harga Rugi harga beli dikurang harga jual. Nah, bagaimana posisinya? Kapan dikatakan untung? Ketika apa? Hasilnya positif lebih. Apa yang lebih besar? Ketika harga jual lebih besar daripada harga beli, dikatakan dia untung. Jelas ya? Oke, nah hari ini tujuan kita adalah yang pertama, kelihatan? Menunjukkan sikap bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Ini aspek sikap. Yang kedua, menjelaskan operasi perkalian dua matriks dengan tepat. Yang ketiga, menentukan hasil operasi perkalian dua matriks dengan tepat. Kemudian menggunakan konsep operasi perkalian dua matriks untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat. Ini menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi perkalian dua matriks. Nah, untuk keterampilan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks dengan tepat. Jelas ya? Ada berapa ini? Ada 6 ya? Yang kita hari ini belajar. Selanjutnya, nah silakan dibaca dulu mas-mas, siapa yang bisa baca? Saya. Ini lagi, silakan. Siapa namanya? Manfaat belajar matriks dalam kehidupan sehari-hari seperti pemanfaatan matriks dalam dunia militer, yaitu memanfaatkan matriks untuk menuliskan pesan rahasia yang hanya penerima pesan tersebut yang memiliki kunci untuk membuka sandinya. Jelas? Nah, misalnya ya, dari Panglima misalnya ada sebuah markas besar mempunyai sebuah matriks S misalnya. Matriks S itu adalah dia kirimkan ke prajurit. Si prajurit juga punya matriks sendiri. Untuk menerjemahkan kata dari Panglima tadi, dia akan menerjemahkan dengan cara mengalihkan matriks yang dari Panglima dengan yang mereka punya. Hasil perkalian nanti akan dikonversi dalam bentuk ABCD. Seperti itu, maka nanti akan ditemukan apa sih pesan yang disampaikan oleh Panglima tadi. Dan ini hanya mereka yang tahu, makanya digunakan matriks tadi untuk mengalihkan tadi hasil seperti itu. Jadi bukan cuma kita di sini belajar matriks ini, ternyata ada manfaatnya di dunia lain seperti itu. Bisa dipahami ini? Lanjut ya. Nah, hari ini kita menggunakan bentuk pembelajaran adalah problem based learning. So, tidak asing ya. Nah, seperti apa bentuknya biasa itu? Berbasis masalah. Jika sebuah masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian matriks, nanti dari situ kalian selesaikan, kemudian mendapatkan konsep perkalian itu bagaimana. Metodenya adalah diskusi dengan tanya jawab, dan tekniknya adalah ada pengamatan, tes tertulis dengan unjuk kerja. Pengamatan itu aspek sikap pengamatan. Kalau tes tertulis pengetahuan, kalau unjuk kerja itu nanti keterampilan yang presentasi depan. Siap ya? Oke. Nah, sekarang kalian sudah ada di kelompok masing-masing ya? Kelompok A mana? A. Kelompok B nya mana? Oke, B, C, D. Oke. Nah, sekarang diberikan dulu ya gender kelompoknya. Di kelompok A silakan di kelompok B, kelompok C, kelompok D. Oke.
bahan ajar nanti ada sebuah masalah kontekstual yang akan kalian selesaikan di dalam kelompok diskusi yang sama teman-temannya. Nanti kalian akan menemukan bagaimana itu konsep perkalian dua matriks. Sekarang dibaca dulu ya masalahnya, silahkan dibuka. Sebelum dibaca masalahnya, isi dulu identitasnya ya, nama kelompok, anggotanya, apa semua diisi. Silakan. Identitasnya, isi nama kelompok, ketuanya siapa, kemudian anggotanya siapa saja. Silakan diisi. Silakan isi pulpennya. Isi identitasnya. Sudah semua diisi identitasnya? Sudah? Sebentar. Oke, sudah semua diisi identitasnya. Sekarang silakan dibaca petunjuk pengisian bahan ajarnya. Kemudian silakan dibaca masalah 1 ya. Oke, setelah dibaca masalah 1, dituliskan hal-hal atau informasi dari masalah tersebut ada lembaran di bawah itu ya. Nah, setelah itu kalian buat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi itu dan juga masalah. Bisa? Sekarang silakan saya kasih waktu 5 menit ya menuliskan hal-hal yang diketahui dengan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan. Kembali saja soal situ. Untuk pertanyaan sebentar. Pertanyaannya bisa mengacu seperti yang sebelumnya. Silakan dibuka bukunya, buka materi tentang perkalian matriks ada di sini. Dibuka di daftar isi dulu. Nah, baru dibuka baru berapa. Berapa itu? 25
Ya, 35.000 nolnya itu 5 Reva. Habis itu ini pertanyaan satu. Manakah yang mengeluarkan biaya perjalanan? Nanti tidak saya Nanti saya. Bagaimana, sudah ada pertanyaan yang dibuat? Ada yang lain? Ya minimal 2 pertanyaannya. Kalau tadi kan minimal 2 berarti paling sedikit 2. Kan cuma 1. Kelompok C bagaimana, sudah ada pertanyaan yang dibuat? Mana? bagaimana mengetahui biaya per paket? Mengetahui biaya per paket. Bagaimana cara mengetahui biaya per paket? Bagaimana cara mengetahui biaya per paket? Bagaimana cara mengalihkan biaya matriks? Bagaimana cara mengetahui biaya per paket? Iya. Terus satu lagi, bagaimana cara mengalihkan kedua matriks tersebut? Bagaimana, ada kesulitan? Aman? Lanjutkan, didiskusikan ya, harus sama-sama diskusi. Silakan dibuka bukunya ini, boleh dibuka internetnya, boleh dibuka HP-nya, cari materi tentang perkalian matriks. Tadi itu Ya? Berapa ada sebenarnya? Gimana kelompok D? Dipahami masalahnya ya? Dia membuat matriks. sudah robot pertanyaan.
Banyak pakaian. Banyak pakaian. Pakaian nggak bawa. Serius. Kedua ini sama dia yang akan itu satu dua tiga tapi itu satu sini ini juga ini paketin satu Coba lihat cara pengaliannya bagaimana. Kalau dibuka di internet yang makanya digunakan untuk mencari materinya, materi tentang perkalian matriks. Dengan cara mengalihkan silahkan dilihat. Kalian matriks A dengan matriks B. 35.000 tambah 4 kali 75.000 iya betul 8 kali 75.000 Teliti yang mengalihkan dan menjumlahkan nanti sama dengan 107 tambah 175.000 tambah 600.000 sama dengan 1.775.000 perhatikan tabelnya ya. Jangan sampai beda isi tabel dengan isi matriksnya. Ya. Makanya yang lain perhatikan ya. Ini susunan gimana? Masuk ke terus. Tambahkan lagi. Ya, pinjam di sana. jadi yang cuma banyak sekali detail pakai dua berapa dulu? Kalian paket satu dulu tidak jawabannya sih tadi salah. Nah, berapa ini satu salah. Ini sebenarnya 120 di apa sih di jumlah Sampai salah mengalir ya, perhatikan itu yang lain.
ini 8 kali 30. 1 juta tambah 1 juta tambah 150.000 tambah 600.000 dengan 1.775.000 juga kan itu iya. Pakai 3 kali 250.000 apa 3 kali 250.000 jadi ini ditambah Yang sampai salah mengalami dan ditambah 3 kali 35.000 dari Google untuk 1.800.000 Oke, kelompok A sudah selesai pengajarnya. baris kolom Sekali ya. baris pertama Kelompok C sampai di mana? jawabannya 1 Dia masih di mana? Coba. RP 1 Oh ya, silakan buat hasilnya dalam bentuk RP matriks. Silakan dilanjutkan yang lain. 120 Ada pulpennya? Yang pulpen. 1.120.000 terus 1 juta 1 juta Sampai di mana? Oh ya, sudah hampir sama ya. Silakan dilanjutkan. 1 juta Kalau sudah dikerjakan masalah satu, silakan dibuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Silakan ditentukan di situ ya. RP 1 juta 80.000 Oh, sudah selesai bahan ajar. Nanti kalian akan belajar latihan-latihan soal. Ada 3 nomor ya. 80.000 kan 800 18 juta itu aku bilang salah. Coba dilihat bagaimana mengalihkan matriks, apa yang dikalikan, apa dan apa yang dikalikan, elemen yang dikalikan, coba dilihat supaya bisa dihitungan sini enak. Silakan disimpulkan kesimpulannya dari masalah satu. Setelah mengerjakan masalah satu, apa yang bisa kalian simpulkan disimpulkan di situ. Menurut bahasanya kalian ya, Mandasilah.
KPD. Silakan. Sana. Gimana nanti pas deh ya? Ibu. Ya. Ini apa warna apa ya, boleh dikasih keterangan, silakan ditambahkan kembali. Dari sebulan. Baris di matriks apa? Oh iya, yang kurang. Apa yang pasti ini tidak boleh beda. Ini saja. Ini beda tidak apa-apa, sama tidak apa-apa. Yang pastinya di sini jangan sama. Harus sama. Yang lainnya boleh berbeda, yang itu harus sama. Oke, sudah ya, di satu kesimpulan sudah kelompok B. Bentar. Oh ya, silakan. Oke, saya bagikan LKPD yang berisi soal jihad, ada 3 nomor. Silakan dikerjakan. Kelompok C, silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Kelompok D. Kelompok B, silakan dikerjakan. Ya, kesimpulannya apa menurut kalian apa? Kesimpulan sesuai dengan jawaban-jawaban yang kalian kerjakan tadi. Terus
Ada kesulitan di LKPD-nya? Ingat kembali ya mengubah gram ke kilogram ke gram itu bagaimana ya mengonversi. Masih ingat kan? Masih ada cam scannernya? Masih di foto nanti ya baru dikasih. Funny tip X. Kolom A sama dengan banyaknya baris matriks B kan Bu. Kalau kebalik kayak banyaknya kolom itu banyaknya baris A sama dengan kolomnya matriks B. Kalau apa tuh matriks Contohnya bagaimana? Coba buat. barisnya Berapa? ada 2. Coba berapa kali berapa? Coba buat. Barisnya ada 2. Coba. Oke. Terus matriks yang kedua yang mana? Misalnya Oke. Berapa ordonya ini? ini 2 kali 3 kali 3 Ya? 2 kali 3 Tulis 2 kali 3. Nah, sana? 2 kali 2. Perhatikan apakah sama syarat yang tadi, lihat memenuhi tidak? Oh, tidak bisa Ya. harusnya kolomnya Nah, sama dengan jumlah baris. iya begitu, dia tidak bisa. Kelompok C. Iya, sudah selesai nomor 1, coba dilihat kembali ya jawabannya. Ini di apa dulu ini tadi? Apa tandanya tuh? Masih dikurang dulu. Habis dikurang di apa? Iya, betul. Terus? Dijumlah atau di apa? Di apa ya tandanya? Yang dikali. Bagaimana cara pengaliannya tadi? Belajar dari bahan ajar tadi bagaimana cara pengalian? Yang mana? Bagaimana cara mengalihkan? Ya, coba tunjukkan yang mana? Bagaimana tadi? Coba. Bagaimana? Baris dikali dengan Baris kan kolom. ya, terus lihat. Perhatikan. Ya, betul. Tadi kan kamu bilang baris dikali kolom. Berarti yang mana? Yang mana baris yang kolom? Kan? Ya, begitu. Betul. Berarti barisnya sama kolomnya juga Bu. Ya, betul. Baris yang sana dengan kolom yang sebelah mana lagi? Oh, iya, berarti Coba dilihat. yang ini dikali kolom
Ini kolom ini baris. Baris sama kolom. Iya, ke bawah ya berarti. Yang mana kolom? Ke bawah atau yang nyambung? Kolom ini dulu ya, ini kali ini dulu. Yang mana? Ini dengan yang nah betul berarti. Iya, ini dengan ini. Nah, ini dengan ini. Iya. Oke, baru mana lagi? Habis itu yang ini yang bagian ini dikali ini. Iya, betul. Iya. Ini tuh. Terus Baru yang nah, yang baris di bawah lagi dengan yang di sini. sebelum ke sini mana dulu kolom yang pertama? Ini sama ini dulu. Ya. Ini sama ini dulu. Tinggal caramu mengalir itu harus diperhatikan ketelitiannya ya. Ya, Bu. Jangan sampai salah, perhatikan. Bu. Jelas? Jelas. Sudah mengerti ya? Terus itu apa? Hasilnya iya. 1 kali min 5 berapa? Ya, betul itu? Oke. Kelompok D nomor berapa? Sudah selesai? Oh, sudah hampir selesai. Perhatikan kembali ya. Hasil perkaliannya. Sudah jelas, tiada kesulitan. Kelompok D. Oke. Satu orang mana ini? Ada izin dari Izin tadi kemana? Bukan besar kan? Selesai. Oh, seperti itu tadi. Jadi kesimpulan yang nomor 2 apa? Oh ya, silakan. Nah, apa masalah yang tadi ditanyakan? Nah, kasih kesimpulan. Kelompok B bagaimana? Sudah ada kesulitan kelompok D? Sudah mengerti bagaimana cara mengalihkan? Ada yang dikalikan. Yang mana dikalikan? Oke. Oke. Kita presentasi pukul 14 lewat 10. Bisa ya? 2 menit lagi. sama Bu, 13 di sini Bu. Sekarang kan jam 2. Tapi kan artinya itu tadi fokus di sana saja ya. Tapi kan tidak lambat jamnya toh. Tapi maksudnya begini, pergerakan waktunya tidak, maksudnya pergerakan jamnya itu tidak, jarumnya tidak kan? Lambat sekali. Mungkin dia lambat 10 menit, tapi pergerakannya itu stabil begitu. Jadi saya ikut itu saja. Hah? Ini saja. Kelompok A tadi sudah ada mana ya? Foto ya. Kemarin. Ini yang kelompok A. Pulang. Siapa yang mau tampil nanti? Bantu kalian diskusi siapa yang bisa tampil. Kalau maju ya menjelaskan, tidak sekedar berdiri begini ya. Oke, siap-siap ya presentasi. Bahan aja, siapa yang siap bahan aja? Kelompok mana? Kelompok bahan aja.
Yang nomor 2 siapa? Kelompok D. Oke. Berarti sisanya kelompok B ya. Oke. Siapkan ya, bahan presentasinya dipersiapkan memang. Sudah? Cepat pentingnya mama. Ini kelompok yang tadi. Ini bahan ajarnya. Bahan ajar ya, 2 orang presentasi. 2 orang. Ini selesai yang ini. 4. Oh, 4 iya. Mau lanjutkan ya. Nomor 5 sudah. Kelompoknya salah satu lagi ya. Dikirim tadi. Ya. Aman.
Oh silakan satu orang. Moderator satu ya, atau yang operator sambil moderator bisa? Oke. Yang lain perhatikan ya, silakan tutup masing-masing. Handphonenya disimpan dulu ya, handphone disimpan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A akan memaparkan bahan ajar. Pada masalah 1, ada seorang agen perjalanan menawarkan paket perjalanan ke Danau Toba. Paket 1 terdiri atas 3 malam menginap, 2 tempat wisata dan 4 kali makan. Paket 2 dengan 4 malam menginap, 5 tempat wisata dan 8 kali makan. Paket 3 dengan 3 malam menginap, 3 tempat wisata dan 3 kali makan. Sewa hotel RP Rp250.000 per malam. Biaya pengangkutan ke setiap tempat wisata RP Rp35.000 dan makan. Di restoran yang ditunjuk RP Rp75.000. Paket manakah yang menawarkan biaya termurah? Pertama-tama tuliskan dulu hal-hal yang Anda peroleh dari masalah di atas. Diklasifikasikan menjadi paket 1, 3 malam menginap, tambah 2 tempat wisata ditambah 4 kali makan. Paket 2, 4 malam menginap, tambah 2 tempat wisata dan tambah 8 kali makan. Paket 3, 3 malam menginap, tambah 3 tempat wisata ditambah 3 kali makan. Biaya hotel RP Rp250.000, makan Rp75.000, transportasi Rp35.000. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Ya, saya langsung ke tabel saja. Oke, setelah itu kita buatkan tabel agar lebih mempermudah membuatkan matriksnya. Paket 1 dibuatkan tabel seperti ini dan pada biaya juga dibuatkan tabel tersendiri. Bisa kita lihat di depan ada sebuah tabel yang dimana sudah tertulis angka-angka yang ada di masalah 1 tadi, yaitu paket 1 yaitu menginap 3, tempat wisata 2, makan 4. Paket 2 menginap 4, tempat wisata 5, makan 8. Paket 3 menginap 3, tempat wisata 3, makan 3. Sedangkan tabel kedua yaitu soal biaya. Hotel sendiri berbiayanya Rp250.000, transportasi Rp35.000, makan Rp75.000. Kita akan membuat matriksnya. Matriks A ada 3, 2, 4, 4, 5, 8, 3, 3, 3. Di matriks B itu soal biaya Rp250.000, Rp35.000, dan Rp75.000. Matriks A berordor 3 x 3, matriks B berordor 3 x 1. Setelah itu, langkah kelima kalikan elemen baris pertama matriks A dengan elemen kolom pertama pada matriks B, kemudian jumlahkan. Jadi dia seperti dikalikan dari baris kolom matriks A dikali baris matriks B. Baru berarti kita kalikan terlebih dahulu. 3 kali Rp250.000 ditambah 2 kali Rp35.000 ditambah 4 kali Rp75.000 sama dengan Rp750.000 ditambah Rp70.000 ditambah 300.000. Pada paket 1 kita mendapatkan hasil 1.120.000. Selanjutnya pada paket kedua kita kalikan lagi 4 kali 251 yaitu 1.120.000 dan baris pertama kolom pertama yaitu mewakili paket kedua yaitu 1.775.000 dan baris pertama kolom pertama mewakili paket ketiga
RT 1.080.000. Jika dapat ditulis matriks A dikali B hasilnya seperti ini: 1.120.000, 1.775.000, 1.080.000. Karena yang dicari adalah paket yang menawarkan biaya termurah, maka yang kita dapatkan yaitu paket ketiga. Karena paket ketiga hasilnya 1.080.000, yaitu paket dengan harga termurah. Berdasarkan kegiatan menyelesaikan soal di atas. Oke, dari kegiatan kita paparkan di atas, apakah ada yang bertanya? Kepada Aisyah, kita persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di situ kan A dikali B. Bagaimana cara mengalihkan matriks A dan B? Di atasnya itu Pak. Bisa dikasih atas dulu Nanda? Ya, itu tanda katanya. Ya, bagaimana cara mengalihkannya? Sudah. Gimana? Orang harus ya itu A kali B. Cara kerjanya di atas. Iya, cara kerjanya di atas. Lihat yang di atas. Nih, itu. Dengan cara mengalihkan matriks A dengan matriks B itu jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Yaitu ini kan kolom pada matriks A. Di sini kolomnya 3, ada 3 kolom, dan baris pada matriks B ada 3 juga. Maka dari itu kita bisa mengalihkannya. 3 dikali 250.000 ditambah 2 kali 35.000, 4 dikali 70 ditambah 4 kali 75.000, dan begitu seterusnya, sehingga mendapatkan hasil matriks C. Oke, apakah sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Silakan disimpulkan kelompok A. Apa kesimpulannya tadi? Masih ada yang bertanya? Kepada Vigo kita persilakan. Silakan Vigo. Apa pertanyaannya? Silakan. Oh, tanyakanlah. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, kan tadi kita sudah dikasih tahu dari mana cara mengetahui biaya berpaket. Tadi kurang jelas pengertiannya, boleh dijelaskan cara kerjanya? Bagaimana mengetahui biaya? Cara mengetahui biaya per paket. Kan murah tadi pertanyaan. Cara Total semuanya pokoknya itu. Oh, kan kita tahu harga dari kan kita tahu harga biaya ke tempat harga hotel itu ada 250.000, dan harga wisatanya itu 30, ke tempat transportasinya itu 35.000, dan sedangkan harga makannya itu 75.000. Maka karena paket 1 ada 3 malam di hotel, maka kita kalikan saja 3 kali 250.000, dan sedangkan biaya transportasinya itu dua tempat wisata itu, sehingga kita menggunakan 2 kali transportasi dikalikan saja dengan 35.000, dan saat di paket 1 itu ada 4 kali makan, sedangkan makannya 1 kali itu 75.000, kalikan saja 75.000 dikali dengan 4, menghasilkan seperti ini, dan kita totalkan saja hasilnya jadi 1.120.000 Jika paket 1. untuk paket 1, dan begitu seterusnya untuk paket 2, paket 3. Apakah sudah jelas? Jelas.
Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, silakan kesimpulannya apa dari kelompok A? Baik, saya akan menyimpulkan jika terdapat matriks A dan B, maka A dapat dikalikan dengan B ketika banyak kolom matriks A sama dengan banyaknya matriks B. Misalnya AM kali N kali B N kali P sama dengan CM kali P, harus sama. Di sininya harus sama baris dan kolomnya. Ini kolom. Oke. Kolom matriks A harus sama dengan baris matriks B. Apakah? Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok A. Kami makasih. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk presentasi dari kelompok PD ya. Siap kelompok B, silakan. Ya. Ini kelompok C. Iya. Oke. Nah, silakan kelompok C maju. Siapa perwakilannya? Ayo, maju. Oh, dia orang berdirian nih. Mana? Dan perempuan 2 orang. Dan perempuan silakan. Silakan maju. Ayo. Satu orang operator ya. Moderator. Operatornya siapa? Sudahlah, jelas juga itu, jelas juga ya. Ikan besar sedikit berangkat supaya jelas. Pasien juga operator. Boleh. Ya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok C akan menjelaskan hasil diskusi kami dari LKPD nomor 1. Kepada video saya. Kepada Bija saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas Dan ketawa Baiklah, pada nomor 1 itu jika A 1 kurang 1 min 3 min 2 4, bagian B sama dengan min 2 0 1 3 dan C 3 min 1 1 min 2, maka tentukanlah hasil dari A B kurang C. Penjelasannya, matriks B dikurangkan dengan matriks C. Jadi terus dari hasil pengurangan tersebut, matriks A dan matriks B dan kedua matriks B dan C dibuatkan matriks baru. Terus dibuatkan matriks baru, lalu diselesaikan dengan cara baris dikali kolom. Baris ini dikali dengan kolom. Baris ini dikali dengan kolom. Terus setelah dikalikan, lalu hasil perkalian tersebut dijumlahkan seperti ini. Sekian. Apakah sudah jelas? Maksudnya apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Aku sudah jelas. Siapa? Dipersilakan yang bertanya. Katakan. Oh ya, kepada kelompok C terpersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, apa cara kedua matriks dapat dikalikan? Bisa diulangi lagi? Apa syarat kedua matriks dapat dikalikan? Ya. Jelas? Apa syarat 2 matriks bisa dikalikan? Nah, apa syaratnya tadi? Apa yang sama? Jika memiliki ordo yang sama.
Ordonya sama. Ordonya sama. Kembalikan dulu. Kepada kelompok D sudah jelas? Bagaimana? Oh, ada siapa yang menambahkan dari temannya, silakan. Yang mau menambahkan silakan. Ya, silakan teman kelompoknya menambahkan, silakan. Kepada kelompok D saya persilakan untuk menambahkan. Silakan. Saya akan menambahkan jawaban dari Widya. Dari matris dapat dilakukan jika banyak kolom matriks sama dengan banyak baris matriks. Sudah jelas kelompok D? Sudah jelas tadi yang jawabannya? Baik, kepada kelompok D saya persilakan untuk menyangkut. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika kedua matriks tidak memiliki baris dari kolom yang sama? Apakah bisa kedua matriks dikalikan? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Diulang. Bagaimana jika kedua matriks tidak memiliki baris dan kolom yang sama? Apakah bisa kedua matriks dikalikan? Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Baris dan kolomnya berbeda. Baris yang di mana, kolom yang di mana? Diperjelas pertanyaannya ya. Baris yang di mana, kolom yang di mana? Halo. Diperjelas ya. Ya Bu. Tunggu. Harus jelas pertanyaannya ya. Yang mana baris yang di mana, kolom yang di mana? Baris yang di pengal. Iya, Dan. Bagaimana menurut kalian, apa jawabannya? Ibu bisa menambahkan Diperjelas pertanyaannya apa? Oke, begini, seumpama matriks A itu berordo 1 kali 2, matriks B 3 kali 2. Apakah bisa matriks A dan B dikalikan? Tuliskan di papan sana. Nah, tuliskan di papan. A berapa tadi A-nya? A 1 kali 2. Nah, coba 1 kali 2 tulis. A 1 kali 2. Nah, indeksnya salah. Oke. B-nya berapa? 3 kali 2. B-nya 3 kali 2. Apakah bisa dikalikan? Kita perhatikan tadi syaratnya ya. Nah, bagaimana menurut kalian bisa dikalikan itu? Bisa Bu. Berapa jumlah kolom di matriks A? Kolomnya itu Bu ada 2. Di matriks B barisnya 1, 3. apakah bisa? Bagaimana temannya? Teman kelompoknya bisa menambahkan? Tidak. Dan Dengan poinnya saya tidak sama. bagaimana? Apakah bisa? Tadi kan dibilang syaratnya itu jumlah baris, jumlah kolom di matriks A harus sama dengan jumlah. Gimana syaratnya itu? Perhatikan itu ya. Bisa tidak? Perhatikan ini, diperhatikan ini. Apakah sama? Tidak Bu. Kalau tidak berarti apa kesimpulannya? Itu saja. Tidak bisa. Pertegas jawabannya. Pertegas jawabannya. Tidak bisa karena memang tidak. Perhatikan ordonya. Coba lihat ordonya. 1 kali 2 dengan 3 kali 2 itu ya. Kelompok lain ada yang mau menambahkan jawaban? Kelompok lain bagaimana? Silakan kelompok lain berapa ya? Ada kesempatan. Silakan diperjelas sana. Jadi ditanyakan tadi kalau jika matriks A sama dengan 1 kali 2 dan matriks B 3 kali 2 apakah bisa dikalikan? Jadi jawabannya tidak bisa karena sudah kita lihat jumlah kolom di matriks A tidak sama dengan jumlah baris di matriks B. Di matriks A itu kolomnya 1, sedangkan di matriks B
barisnya ada 3, jadinya tidak bisa dikalikan. A2, kolomnya A2 dan B barisnya 3, jadi tidak bisa dikalikan karena tidak sama. Sudah ya? Oke, masih ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Oke, silakan ditutup kelompok C. Saya akhiri kesimpulan diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan untuk kelompok C. Nah, jelas ya? Oke. Satu kelompok lagi ya. Silakan maju kelompok apa lagi tadi? Nah, kelompok D silakan. Mana ini? Yang nomor 2 ya. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan LKPD pada nomor 2. Pada soal cerita, kita sudah mengetahui bahwa kantin A terdapat 10 kacang, 10 keripik, dan 5 permen. Kantin B terdapat 10 kacang, 15 keripik, dan 8 permen. Dan pada kantin C terdapat 10 kacang, 10 keripik, dan 5 permen. Oke, lanjut kita akan mengalihkan matriks A dikali matriks B. Hasil dari kedua matriks tersebut yaitu 55.000, 109.000, 55.000. Matriks ini adalah hasil dari pemasukan setiap kantin. Di sini kita akan menjumlahkan pemasukan total setiap kantin. 55.000 ditambah 109.000 ditambah 55.000. Hasil dari penjumlahan tersebut yaitu 209.000. Dan kita ketahui modal perharinya yaitu 165.000. Keuntungan sama dengan harga jual dikurang modal. Keuntungannya 209.000 dikurang 165.000 yaitu 54.000 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh ialah 54.000 rupiah. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kepada sisi pacar, silakan. Jadi saya bertanya, baiklah terima kasih, saya akan bertanya seperti apa langkah-langkah untuk menentukan keuntungan yang diperoleh Bu Ani dalam sehari-hari dalam bentuk matriks. Apa yang pertama dilakukan begitu? Baiklah.
mengetahui keuntungan dari Bu Ani, kita harus mengetahui dulu harga jual dan modalnya. Lalu harga jual tersebut kita kurangkan dengan modal. Seperti tadi, nah seperti ini harga jual, seperti 209.000 dikurang 165.000, hasilnya 54.000 rupiah. Boleh saya soalkan sedikit. Bukankah tahap-tahap yang pertama kita buatkan tabel terlebih dahulu? Nah, tadi sudah dijelaskan Pak. Nah, di sini kita mendapatkan kantin A 10 kacang, kantin B 20 kacang, kantin C 10 kacang. Di sini telah kita buatkan tabel. Kemudian Lalu memperoleh harganya harga kacang itu 2.000, harga keripik 3.000 dan permen 1.000. terus habis itu apa lagi? Itu jangan Lalu kita pada tabel tersebut kita membuatkan matriks. Nah, matriksnya seperti ini, matriks A dan matriks B. Selanjutnya kita mengalikan matriks A dan matriks B. Hasil dari perkalian kedua matriks tersebut 55.000, 109.000, 55.000. Nah, kita dapat matriks tersebut, lalu kita menjumlahkan 55 ditambah 109 dan 55, hasilnya 209. Dan kita ketahui modal per harinya yaitu 165.000. Cara mencari keuntungannya yaitu harga jual dikurang modal. Sudah kita ketahui harga jualnya 209.000 dan modalnya 165.000. Keuntungannya yaitu 54.000 rupiah. Dikembalikan. Apakah sudah jelas? Ini ada yang mau bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Kepada Fatia dipersilakan. Kenapa bukan B dikali A? Rugi. Pertanyaannya apa tadi? Kenapa bukan B dikali A? Oh, kenapa bukan B dikali A? Itu kan A kali B, kenapa bukan B kali A? Kenapa bukan B dikali A? Kenapa? Apa alasannya? Silakan dijawab. Kenapa bukan B dikali A? Iya, bagus pertanyaannya. Kenapa harus A kali B? Karena matriks A berordo 3x3 dan matriks B 3x1. Kita sudah tahu syarat dalam menjumlahkan matriks harus matriks A memiliki kolom yang sama dengan baris matriks B. Kalau kita mengalikan B dikali A, kita akan mendapatkan 1 dengan 3. Karena itu tidak sama, jadi itu tidak bisa dikalikan. Jadi kita hanya bisa mengalikan A dan B karena memiliki baris dan kolom yang sama. Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Yang lain? Sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas silakan itu. Atau kesimpulan dulu silakan kalau ada kesimpulan. Ada B Fadil. Fadil? Apa yang kalian simpulkan dari kesimpulan pada materi hari ini? Kita ketahui syarat dalam sebelum kita menjumlahkan matriks, kita harus memenuhi syarat. Syaratnya yaitu matriks A harus memiliki kolom yang sama dengan matriks B agar matriks bisa dikalikan. Contohnya seperti matriks A yang berordo 2x3 dan matriks B 3x2.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Masih mau tampil? Yang tadi suruh maju, yang tepuk tangannya lama suruh maju nanti. Oke, sekarang perhatikan semua di sini ya. Oke, kita mulai lihat dari penjelasan kelompok ayat tentang bahan ajar. Mari kita lihat. Oke, dari masalah ini, masalah kemudian dibuat dalam bentuk apa? Bentuk tabel dulu ya. Oke, setelah bentuk tabel, berapa tabel yang diperoleh ini? Ada Dua, tiga. dua ya. Pertama Dua. paket perjalanan, yang kedua adalah tabel biaya. Kemudian untuk mengetahui harga per paket kita apa tadi dimatrixkan dulu ya. Kemudian di matrixnya kita kalikan. Nah, perhatikan cara mengalihkan matriks. Nah, yang pertama tadi kita lihat paket 1 3 kali 250.000. Berarti yang mana? Yang ini ya? Iya, Bu. 3 dengan yang ini dulu. Nah, kemudian 2 dengan 35.000. Ini harga apa sih tadi? Harga transportasi. 4 dengan 75.000. Kenapa dia tutup dengan 70.000? Karena 75.000 telah makan ya. 4 kali makan dikali 75.000. Nah, kemudian dikali, setelah dikali kita jumlahkan ya. Setelah jumlahkan dapatlah hasilnya adalah 1.120.000. Nah, kemudian untuk paket kedua yang mana yang kita kalikan? Baris keberapa dikalikan? Baris kedua dengan kolom pertama juga ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Paket 3 yang di bawah ya, paling bawah. Nah, yang ketiga dikali dengan yang pertama, kolom pertama, demikian dan seterusnya. Oke. Betul jawabannya ini sudah sama dengan yang lain, tidak ada perbedaan. Oke. Nah, kita lihat diperoleh hasil sebagai berikut. Berapa ordonya A kali B itu? 1 kali 3 kali 1. 3 kali 1. Oke, kita lihat mana yang paling murah. Nah, ini yang ketiga ya, sudah nampak di sini yang paling murah. Kemudian, bagaimana cara mengalihkan dua matriks? Kita lihat ya penjelasannya kelompok A tadi. Kita lihat ya, misalnya ada matriks A dengan elemen A, B, C, D berordo berapa ini? 2 kali 2. Nah, kita lihat penjelasannya. A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Berarti kolomnya ini, berapa kolomnya ini? Ada 4, 2 kali 2. Berarti ada 2. Ini barisnya ada berapa? 1, 2. Apakah sama? Sama. Nah, berarti bisa dikalikan. Jadi baris pertama dulu dengan kolom pertama, kemudian baris pertama dengan kolom pertama juga. Jadi seterusnya. Oke. Kemudian hasilnya ordonya berapa? Hasil perkalian berapa? 2 kali 1. Jadi kesimpulannya, jika terdapat matriks A dan B, maka A dapat dikalikan dengan matriks B ketika apa ini? Nah, banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Nah, kita lihat A ordonya M kali N, ini dicontoh ya. A M kali N, barisnya sebanyak M dan kolomnya sebanyak N. Matriks B, berapa barisnya? Sebanyak N, kolomnya sebanyak P. Ketika dikalikan, lihat syaratnya apa? Yang ini ya, posisi ini sama dengan yang di sini. Berarti banyaknya kolom di matriks A sama dengan banyaknya baris di B. Nah, jadi ini harus sama posisinya ya. Ini dengan ini harus sama posisinya, sama banyaknya. Kalau sama maka bisa dikalikan. Hasil perkalianlah C dengan ordo M kali P. Nah, ini syaratnya. Yang ini hasilnya M dengan P. Jelas? Sudah betul jawabannya ini, penjelasannya, kesimpulannya sudah sama dengan yang lain? Oke, kemudian kelompok mana lagi tadi yang tampil itu? Kelompok kelompok C. Sudah betul ini jawabannya? Betul. Nah, A dikali B kurang C. Jadi selesaikan dulu yang dalam kurung.
A. A berapa ordonya? 2 kali 2. 2 kali 2. Terus B dikurang C, hasilnya berapa garis dan kolomnya? 2 kali 2. 2 ya. Oke. Sudah betul ini jawaban. Tadi yang salah siapa ada keliru tanda plus minusnya ada? Oke, kemudian yang terakhir tadi yang maju tadi yang LKPD nomor 2 ya. Nah, ada yang keliru di sini, kita lihat sama-sama dulu. Ada 2 kolom ya. Ada 2 tabel. Tabel 1 adalah jumlah yang distorkan, tabel 2 adalah harga per jenisnya itu berapa. Jelas ya? Untuk mencari berapa memasukkannya, maka kita kalikan matriks yang A dengan yang B. Kalau yang tabel 1 berapa ordonya kalau dituliskan dalam bentuk matriks ini? Berapa ordonya? Ordonya 3 A. kali. Berapa tadi ordonya ini? 3 kali 3. Nah, yang B 1. bisa dikalikan? Bisa. Bukan B kali A. Karena kalau B dikali A tidak bisa, Tidak bukan bisa ya. Kalau Karena barisnya tidak sama. Ya, tidak sama, tidak memenuhi syaratan. Jelas ya? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas ya? Nah, jadi dari soal tadi itu dibuat terus untuk matriks, kemudian dilihat apa sih yang ditanyakan dari soal itu. Kalau nomor 2 ini apa yang ditanyakan tadi? Nomor 2 adalah keuntungan ya. Diketahui apa tadi? Modalnya diketahui kan? Nah, nanti kalian kurangkan dengan harga jualnya berapa, dikurangkan dengan modal. Berapa keuntungannya? Adalah 54. Yang lain sudah sama? Sudah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Semua jelas ya? Oke. Nah, semua sudah jelas. Oke, sekarang silakan kalian merangkum dulu ya. Silakan dirangkum dulu terkait materi perkalian matriks. Silakan, tidak lama ya karena sudah mau selesai kita. Bagi rangkuman. Silakan dirangkum 3 menit, tidak lama. Silakan. Silakan dibuat rangkuman ya. Ya, Bu. Buat rangkuman, ayo. Buat berkelompok, silakan. Diskusikan apa yang mau dirangkum, diskusikan di sana, ayo. Ya. Tidur, silakan. Buat rangkuman. Silakan buat rangkumannya. 3. 1 saja. Dibuat tambahan lagi apa syaratnya ini nyambung bisa. Pengurangan ini perkalian lagi hari ini. Ayo silakan 3 menit tidak lama. Boleh. Silakan dibuat rangkuman. Rangkum di HP saja boleh. Terus siapa yang punya siapa punya di HP itu digunakan HP itu. Catatan. Nah, ini apa? Sudah Bu. Nanti dituliskan dulunya. Sudah. Cepat betul. Oh ya, oke. Fadel mana? Ayo silakan buat rangkuman. Ibu, sudah Bu. Ibu sekarang iya, catat apa yang dipelajari di sini, catat di situ semua. Sudah Bu, kami pelajari. Sudah? Sudah, Bu. Sudah Bu. Saya juga Bu. Saya juga Bu. Mulai bagaimana kelompok Sesuai ditanda Ibu C sudah?
Mana dibuat lagi apa dokumennya itu? Sudah? Sudah Ibu? Oke, semua sudah membuat rumah. Kelompok A sudah? Sudah, Bu. Kelompok B? Sudah, Bu. Nah, kelompok C? Sudah. D sudah ya? Oke. Oke, sekarang silakan kalian membuat kesimpulan ya, yang terakhir kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Rehan. Rehan. Ya, silakan Rehan, jangan bertiga. Berarti kan yang lain lagi ada yang baca cerita, dengarkan Rehan. Baiklah, kesimpulan pada materi hari ini. Segera suaranya. Kedua matriks bisa dikalikan apabila kolom matriks A sama dengan baris matriks B. Contohnya, matriks A yang berorder 2 kali 3 dan matriks B 3 kali 2. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada yang mau menambahkan? Sudah jelas, sudah sama. Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau begitu sudah di akhirnya kita pertemuannya. Bagaimana? Apakah materi yang bisa dipahami? Bisa. Dipahami ya? Tentang apa tadi materinya? Perkalian Perkalian matris. Oke. Bagaimana? Senang hari ini belajar? Senangnya apa yang disenangi hari ini? Gampang. Bisa presentasi. Bisa bentuk mengetahui. Jadi harus coba dari kelompok apa yang disenangi, kelompok apa? Bisa presentasi. Oke, kelompok B apa? Bisa diskusi. Kalau yang ini apa? Presentasi ya. Bisa diskusi. Kalau yang ini apa? Materinya gampang dipahami, Bu. Oh, materinya gampang. Wah, oke, sekarang ada yang ada PR-nya ya. PR-nya dikerjakan di rumah. Ya, PR-nya dikerjakan di rumah. Selesai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ini kan sudah selesai babnya. Ya kan, sudah selesai materinya. Dan ini pertemuan selanjutnya adalah materinya tentang determinan matris. Bahasa Inggrisnya. Ada yang mau bertanya? Iya ya. Oke. Jadi terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih karena kalian sudah tetap semangat, aktif, yang sebelumnya kan ada yang tidak aktif, tapi sudah aktif luar biasa. Tadi ada yang berani maju, meskipun tidak biasa maju, tapi sudah berani tampil. Ada pertanyaan sebelum kita keluar? Tidak ada ya. Oke, sebelum pulang berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Selamat hari guru. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.